Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat pecinta tilawatil Quran dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ada salah satunya itu adalah ahkamul huruf, yaitu hukum-hukum huruf. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas mengenai bab nun sukun dan tanwin. Nun sukun ialah huruf nun yang berharakat sukun seperti ini, atau hukum huruf nun yang berharakat mati, atau tanwin. Tanwin ini yang tiga ini. Baris dua di atas fathah tain, cara bacanya an. Baris dua di bawah, nama hukumnya adalah kasrah tain, cara bacanya in. Ada juga baris dua di depan, namanya adalah dhammah tain, cara bacanya un. Jadi kalau kita baca ketiganya an, in, un. Nah, itu namanya adalah tanwin. Apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka ia akan menyebabkan hukum yang akan berpengaruh nantinya kepada cara kita membacanya. Yang pertama kita adalah membahas mengenai izhar. Apa itu izhar? Setiap nun sukun atau tanwin, setiap nun sukun atau tanwin yang ini bertemu dengan huruf izhar, dibaca jelas tanpa dengung. Apa saja huruf izhar itu? Di sini sudah dijelaskan. Huruf izhar itu yang pertama adalah alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi keenam huruf ini apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf yang enam ini, maka cara bacanya ialah jelas tanpa ada dengung. Seperti yang ada di contoh ini, ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Ini ya, tanwin bertemu dengan huruf ain. Tanwin di sini tepatnya adalah kasrah tain yang ini tadi, bertemu dengan ain. Maka cara baca pas ini tidak boleh kita dengungkan. Bagaimana cara bacanya? Li ba'dhin adu. Seperti itu, sambil lewat saja. Li ba'dhin adu. Seperti itu. Yang kedua, ada huruf nun bertemu dengan ha. Ini, nun sukun bertemu dengan ha. Contohnya, fakhruj minha. Tidak boleh kita bacanya minha, tidak boleh, tapi sambil lalu saja, minha. Itu adalah mengenai hukum izhar. Kalau ada pertanyaan seputar izhar ini, silahkan diketik saja di kolom komentar. Nanti insyaallah akan coba kita jawab ya, sesuai dengan kemampuan kami tentunya. Selanjutnya, hukum nun sukun atau tanwin itu ada namanya adalah idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Setiap nun sukun yang ini ya, atau tanwin yang tiga ini, yang tanwin itu bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, dibaca lebur dengan dengung. Apa saja huruf idgham bi gunnah? Ya, nun, mim, dan waw. Apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu dari huruf ini, maka kita bacanya secara gunnah atau dengung. Secara mudahnya kita harus mengetahui arti dari idgham bi gunnah ini dulu. Idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Contoh yang pertama ialah apabila ada nun sukun bertemu dengan ya. Ini nun sukun bertemu dengan ya. Bagaimana cara bacanya? Kita masukkan disertai dengan dengung. Memasukkan dengan dengung. Man yaqulu, seperti itu. Jadi nun ini kita hilangkan dan langsung kita masukkan ke huruf ya. Man yaqulu, seperti itu. Jadi kita memasukkan mai disertai dengan dengung. Mai ya, seperti itu. Ditahan 2 harokat saja. Di sini ada juga contohnya lain, yaitu tanwin bertemu dengan huruf mim. Ini. Tanwin yang tiga ini bertemu dengan huruf mim. Di sini kebetulan tanwinnya adalah fathah tain yang ini bertemu dengan huruf mim. Rasulam minhum, seperti itu. Ini ada nun mati bertemu dengan ya, sama dengan yang awal tadi.
Wa in ya'udu. Seperti itu. Jangan wa i saja. Harus disertai dengan dengung. Wa in ya'udu. Idgham bigunah ini ada pengecualian terhadap 4 kata yang terdapat pada Al-Quran. Apa saja itu? Yang pertama adalah kata dunya. Walaupun di sini ada nun mati bertemu dengan ya, tapi tidak kita idgham bigunahkan. Kita harus membacanya secara izhar atau jelas. Dunya, tidak boleh baca duya. Ini bunyanun, tidak boleh bacanya buyanun. Qinwanun, tidak boleh bacanya qiwanun, dan sinwanun. Keempat kata ini apabila kita berjumpa dalam Al-Quran, maka jangan kita idgham digunakan, walaupun dia sebenarnya kalau kita berpedoman yang ke pengertian idgham bigunah termasuk ke dalam hukum idgham bigunah, tapi pada kata ini kita kecualikan. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar mengenai idgham bigunah ini. Kita lanjut ke hukum selanjutnya, yaitu idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, maka ia dibaca lebur tanpa dengung. Apa saja huruf idgham bila gunnah? Yaitu lam dan ra. Jadi apabila ada nun sukun atau salah satu dari tanwin yang ini bertemu dengan huruf lam dan ra, maka kita bacanya adalah secara idgham bila gunnah. Idgham apa artinya? Memasukkan. Bi apa artinya? Dengan. La apa artinya? Tidak. Gunnah apa artinya? Dengung. Berarti memasukkan dengan tidak dengung. Contohnya, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf lam. Walakilla, seperti itu. Walakilla ya'lamun. Tidak ada dengung, tapi langsung saja kita masukkan atau tasydidkan ke huruf lam ini. Di sini nun mati bertemu dengan ra. Mir rabbika, seperti itu. Tidak ada dengung dan juga tidak kita baca huruf nun ini. Mir rabbika. Ma lallubada, seperti itu. Jika ada pertanyaan mengenai idgham bila gunnah, silahkan diketikkan di kolom komentar. Selanjutnya adalah mengenai hukum iqlab, yaitu setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba dibaca berubah menjadi mim dan disertai dengan dengung. Itu adalah iqlab. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka tanwin dan nun ini kita hilangkan dan berubah menjadi suara huruf mim mati. Contohnya di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Salah satu dari tanwin ya, yang ini. Dhammah tain bertemu dengan ba. Khaliqum basyara. Jangan bacanya khaliqun basara, tapi khaliqum basyara, seperti itu. Selanjutnya di sini ada nun mati bertemu dengan ba juga. Ambiuni. Jangan baca anbiuni, tapi ambiuni. Lanjut. Di sini ada tanwin bertemu dengan ba. Wa qurunam baina. Seperti itu. Jika ada pertanyaan mengenai iqlab, silahkan diketikkan di kolom komentar. Kita lanjutkan hukum nun, sukun, dan tanwin yang terakhir, yaitu ikhfa. Apa itu ikhfa? Yaitu menutupi. Cara bacanya adalah samar-samar. Kita bahas dulu, apa itu ikhfa? Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa dibaca samar dengan dengung. Apa saja huruf ikhfa itu? Yang pertama adalah ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, bod, po, zo, fa, qaf, kaf. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ini, kita bacanya samar-samar. Contohnya ini. Yang pertama nun mati bertemu dengan kaf. Ini nun mati bertemu dengan kaf yang ini. Ini contohnya. In kuntum.
In kuntum, nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa. Nun mati bertemu dengan ta, juga ikhfa. Selanjutnya contoh yang kedua, nun mati bertemu dengan huruf zai, bukan zal tapi zai. Ini dia. Anzala, itu anzala. Sewaktu kita menyamarkan dan menahankan anzala ini, kita sudah bersiap-siap untuk menyebutkan huruf zai. Terlanjutkan yang terakhir, yaitu tanwin bertemu dengan huruf fa. Salah satu dari tanwin ini bertemu dengan huruf fa. Kebetulan di sini adalah kasrah tain. Maka cara bacanya kalimatin fataba. Itu adalah penjelasan mengenai hukum ikhfa. Baik, sahabat pecinta tilawatil Quran dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah membahas mengenai bab nun sukun dan tanwin pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan jelasan dalam penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.